Pemirsa, Vena Melinda baru saja merayakan ulang tahunnya ke-52 tahun. Menggelar pesta meriah di hari lahirnya, Vena mengundang sederet sahabat selebritinya. Dan yang paling spesial kehadiran keluarga serta dua anak laki-lakinya, Verrell Bramasta dan Atala Naufal, serta putrinya Fania Atabina. Dan seperti inilah kemeriahan perayaan ulang tahun Vena Melinda yang berhasil direkam tim Gospot. Aduh, pokoknya tiap ulang tahun itu jantung diuji ya. Untung aja masih kuat ya. Yang waktu ulang tahun kapan tuh di prank itu luar biasa. Ini sekarang ini juga pranknya terlambat. Yang ini pranknya juga bilang katanya masih di Subang. Tapi ketahuannya dari mana? Ketahuan aja karena aku yakin anak-anakku tuh pasti sayang banget sama aku. Nggak mungkin lah dia tega, satu di Subang, satu lagi tidur. Kan nggak mungkin ya. Pasti. Nggak mungkin lah. Biasa. Cekrek. Cekrek. Oh, kan tadi di Subang. Yes. 52. Jangan ditambahin, Mbak. Jauh amat 57 tahun. Ya, senang banget karena kan tahun lalu lumayan berat ya ujian aku. Tahun ini nggak nyangka banyak banget teman-teman dan sahabat yang support aku. Terbukti ulang tahun yang aku istilahnya persiapannya nggak terlalu lama, tapi semuanya datang, teman-temanku, kolegaku yang dari di DPR, tadi teman SMP, teman SMA, teman kuliah, pokoknya semua datang, makasih banget. Rasa syukur atas bertambahnya usia tentunya tak henti-hentinya dipanjatkan Vena Melinda karena memasuki usia kepala 5. Ada banyak nikmat yang dirasakannya di perjalanan hidupnya yang penuh dengan pahit manis kehidupan yang ia jalani. Momen istimewa ini tidak hanya menjadi perayaan pribadi, tapi juga menjadi refleksi dari perjalanan hidup seorang Vena Melinda yang penuh dengan warna. Biasa deh umur 52 tahun, semuanya sama Allah udah dipermudah, tinggal bersyukur. Meski setiap perayaan ulang tahun Vena dikerjai anak-anaknya, tapi Vena tetap senang karena Vena yakin kedua anak laki-lakinya sangat sayang padanya. Apalagi tahun ini Vena mendapatkan hadiah mewah dari anak-anaknya, mulai dari tas mewah hingga perjalanan liburan keliling Amerika di akhir tahun nanti. Jadi sebenarnya aku udah ada ngasih 2 kado sih buat mama. Yang pertama tuh sebenarnya trip ke Bali kemarin. Itu hadiah, jadi early present lah buat mama. Jadi aku waktu itu ada rezeki lah dari jual mobil kemarin kan, mobil aku. Aku janji, Ma, kalau aku ada rezeki lebih aku pengen ngajak mama ke Bali gitu. Dan ya lumayan seru lah, bertiga ke Bali sama Mas Fania. Baik cerita ya nggak, Ma? Iya. Sama kado kedua ya aku beliin sepatu. Jadi hampir tiap tahun aku ngasih mama tuh sepatu baru. Iya, jadi semua sepatuku dari Atala ya. Sama parfum ya. Iya. Tadi di mana parfumnya sekarang? Semua tas dari Verrell, alhamdulillah. Bertabur kebahagiaan di hari lahirnya, tapi satu pesan dari anak-anak Vena agar Vena tak buru-buru cari pendamping hidup. Mengingat peristiwa masa kelam Vena yang pernah menjadi korban KDRT saat masih menikah dengan Ferry Irawan. Buat Mama Vena, thank you udah menginspirasi kita berdua. Mama kan orangnya perfeksionis banget kan, jadi ya aku harus banyak belajar lah dari Mama. Nurun ke Atala ya? Apa? Nurun ke Atala. Jadi paling mirip itu sebenarnya sama Kak Verrell. Iya. Dari mukanya, sifatnya. Kamu mirip siapa? Apa? Kamu mirip siapa? Perlu disebut di sini. Nah, jadi pokoknya buat Mama semoga happy terus di umur ke-52 tahun ini mendapatkan kebahagiaan yang lebih banyak dibanding sebelum-sebelumnya. Masih dalam suasana ulang tahun, di lain momen, di sela kegiatannya, Vicky Prasetyo juga merayakan ulang tahun anaknya Samson yang keempat. Tiba di Tegal, tepatnya di kawasan wisata pemandian air panas, Vicky dan keluarga, terutama anak-anaknya, malam itu juga langsung mengajak berenang malam hari.
Di momen itulah Vicky memberi ucapan selamat ulang tahun untuk Samson. Happy birthday, Samson! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Samson! Hei, siapa yang ulang tahun? Aku membawa hadiah buat kamu. Lihat aku. Aku membawa hadiah buat kamu. Ah! Dalam rangka ulang tahun Samson, kita sedang ada di Pemalang. Nah, pokoknya seru banget di sini, pemirsa. Di ulang tahun Samson, kita lagi rame-rame, semuanya mandi air hangat, tengah malam, seru banget. Dan besok kita juga akan ada kegiatan lain. Masih dalam merayakan ulang tahun sang anak Samson, siang harinya, artis yang punya julukan sang gladiator cinta itu melanjutkan quality time bersama keluarga kecilnya dengan mengajak anak bermain di taman. Bermain dengan rusa serta memberi makan rusa. Iya, luar biasa banget pemirsa. Samson ini seneng banget sama binatang. Kalau lewat-lewat mau kucing, mau dogi, orang-orang tuh suka peluk-pelukin aja tuh gitu. Padahal kan ya namanya di luar kan gitu. Apalagi sama rusa nih, dia seneng banget nih. Oh, rusa. Ini namanya siapa, Sam? Coba kasih nama dong. Sam, namanya kasih satu siapa? Ini namanya siapa, Sam? Yang tanduknya gede. Siapa? Hah? Raja. Nah, kalau ini siapa namanya, Sam? Yang ini. Sapi. Kayak pemain bola ya nama-namanya. Tak hanya memberi makan rusa, kemudian Vicky pindah ke area taman lainnya yang terdapat beberapa patung hewan seperti onta, komodo, dan lainnya. Sam, Sini naik sama Dedi. tuh naik ke Dedi, coba. Apa apa-apa sama Dedi. Di leher sini sama Dedi. nih. Naik leher nih. Tenang. Tepuk tangan buat Samson. Asik, gimana tuh? Gimana? Naik unta berani nggak? Jalan, suruh jalan. Jalan unta. Untanya namanya siapa ini? Ya, namanya siapa untanya? Lodi. Si Lodi. Tinggi banget untanya ya. Yang pasti sih sebenarnya hal yang paling membahagiakan untuk seorang laki-laki yang memang sudah memiliki anak ya saat dia bersama keluarganya kan gitu. Jadi kalau ya udah sering banget kalau kita kemana-mana gue pasti bawa anak-anak gitu, pasti adik-adik ikut, ponakan, sepupu semualah jadi ngikut gitu. Cuma anak-anak kebetulan kan Samson juga lagi ulang tahun, jadi ya udah ikut aja sekalian. Kendati hanya 2 hari liburan di luar kota bersama keluarga, tapi diakui Vicky cukup menyenangkan keluarga, terutama sang anak Samson yang beberapa hari lalu bertambah usianya. Diakui Vicky meski sudah tidak bersama-sama lagi dengan ibunda Samson, Rama Nuaraini, mantan istri Vicky pertama, namun hal itu tidak ingin menghilangkan kebersamaan dengan anak-anak meski sesibuk apapun. Vicky ingin suatu saat nanti anak-anak bisa mengenang momen-momen indah saat masih kecil. Mungkin kita gagal ya menjadi seorang suami yang baik, tapi kita berusaha untuk selalu bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya gitu loh. Jadi hal seperti itu udah tidak ada pilihan lagi gitu loh, untuk bener-bener pengen memberikan hal lebih aja buat anak-anak gitu, karena kan dia mungkin tidak dapat kasih sayang secara lengkap gitu dan lain-lain. Jadi minimal kita bisa memberikan spirit buat bahwa walaupun saya sendiri, saya bisa memberikan lebih dari apa yang mereka khawatirkan gitu. Natalie Holscher pamer uang pecahan ratusan dan 50-an ribu rupiah. Dalam sebuah foto yang diunggah di kanal foto berbaginya, ibu satu orang anak itu tampak merebahkan tubuhnya sambil mengangkat tangan dan 2 jemarinya, seolah mengisyaratkan peace di tumpukan uang.
Entah berapa jumlahnya, namun sepertinya jumlah uang itu lebih dari puluhan juta rupiah. Banyak yang menganggap jika uang itu merupakan saweran Natalie ketika nge-DJ di sebuah klub. Lantas benarkah aksi Natalie tersebut merupakan bentuk sindiran keras terhadap klub yang sempat mengambil seluruh uang saweran miliknya beberapa waktu lalu? Sebuah klub yang mengambil uang saweran Natalie itu memang sempat ramai diperbincangkan. Bahkan salah satu rekan profesinya, Dinar Candy, sempat membela dan mengutuk keras tindakan klub tersebut. Meski tak ingin memperpanjang dan menutup masalah, namun peristiwa itu bakal diingat selamanya oleh Natalie. Bahkan sejak peristiwa itu, Natalie justru semakin kebanjiran job nge-DJ. Bahkan ia juga tak segan-segan membagikan momen ketika dirinya mendapatkan saweran dari para pengunjung klub. Tak main-main, saweran yang ia dapat cukup banyak jumlahnya. Tentu saja keputusan Natalie kembali menjadi DJ memang sempat menjadi perdebatan di kalangan warganet. Namun apa mau dikata, sejak berpisah dari komedian Sule, mau tak mau Natalie harus berjuang sendiri demi bisa mencukupi kebutuhan diri dan juga anak semata wayangnya. Di tempat terpisah, kasus judi online benar-benar menjadi salah satu wabah yang menjerat kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah, tak pernah sirna dari peredarannya di jagat maya. Bahkan keberadaannya pun kian menjalar hingga membelenggu masyarakat. Tak hanya kalangan bawah, judi online alias judol masuk ke kalangan menengah hingga yang berstatus profesional. Dan sejak inisial T yang disebut oleh Kepala BP2MI Benny Ramdhani sebagai otak atau pengendali judi online, banyak orang yang menerka siapa sebenarnya sosok T tersebut. Namun belakangan komedian Kabul atau yang karib dikenal Tesi tiba-tiba mendatangi Bareskrim Polri ditemani tim kuasa hukumnya. Kedatangannya itu tak lain untuk mengklarifikasi lantaran Tesi dikait-kaitkan dengan sosok T yang disebut oleh Kepala BP2MI itu. Memang benar begitu, kan foto saya udah beredar kemana-mana gitu loh. Kata itu candaan apa enggak, tapi saya kira itu candaan juga masalahnya ya. Masa sih? Aku tuh gak ngerti judol itu apa sih judol itu. Katanya barusan dikasih tahu judol itu judi online. Aduh, judi online. Waduh, boro-boro judi. Buat makan aja susah mau judi. Gimana sih Pak kok nama saya ada di situ, gambar saya di situ. Buat diganti gambarnya siapa? Thanos. Gitu. Maksudnya Thanos. Mas DTC ini sehubungan dengan ada statement dari Kepala BP2MPTKI. Ya, yang mana menyatakan bahwa ada otak dan pelaku raja judi online itu adalah berinisial T dan muncul di berita bahwa di situ ada fotonya Mas Tesi. Nah, kami dan Mas Tesi ingin mengklarifikasi sehubungan dengan pemberitaan tersebut bahwa itu adalah bukan Mas Tesi. Mas Tesi tidak terlibat sama sekali. Memang sudah ada bukti, tangkap itu pelaku sebenarnya judi online itu, inisial T itu siapa, sehingga tidak melebar, tidak meresahkan masyarakat dan melari kemana-mana. Ini kan jadinya efek dominonya seperti itu. Jika Tesi tak merasa atau bahkan sama sekali tak terlibat di dalamnya, mengapa ia harus gusar? Lantas benarkah sejak inisial T itu dikeluarkan oleh Benny Ramdhani, banyak nada sumir yang mengarah kepada hingga berujung pada penundaan kerjasama atau syuting oleh sejumlah brand dan produksi film? Benarkah sosok T itu bukan Tesi?
sangat lah Mas, mana sih, ya kan? Dulu dia mohon supaya nggak ada lagi lah yang begitu-begitu, dihapus semua lah tuh foto saya. Saya udah jelek, ditaruh situ tambah jelek, tau nggak? Enggak, ini sangat menyudutkan dan beliau sangat kurang nyaman. Kenapa? Dia seharusnya pergi ke Olimpiade. Ya, terus Paris ya. Kebetulan lagi ada beberapa produk brand ambassador yang ingin meng-hire beliau untuk jadi brand ambassador untuk herbal. Seperti itu. Jadi karena pemberitaan tersebut sangat merugikan, ya, jadi kita akan datang ketemui Dirpidum atau Kabar Eskrim menyatakan bahwa saudara Tesi atau Basuki itu tidak terlibat dan tidak pernah melakukan judi online. Karena kita berani menyatakan bahwa tidak terlibat, itu aja. Kasus judi online ini memang amat meresahkan. Apalagi sudah banyak kasus yang terjerat judi online hingga berhutang bahkan kehilangan rumah dan rumah tangganya. Laporan beberapa peradilan agama bahkan menyatakan sebagian besar gugatan cerai dilayangkan lantaran ada banyak suami yang kecanduan judi online. Sehingga istrinya memilih bercerai daripada hidup dalam kubang nestapa akibat ulah suami yang kecanduan judi online. Dan baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap modus judi online kini mulai menyasar kepada anak-anak. Modusnya adalah berkamuflase menjadi game online sehingga banyak anak-anak ikut bermain judi online tanpa disadari oleh mereka. Berdasarkan identifikasi yang kita lakukan, anak-anak ini bermain judi online umumnya melalui game online. Game online yang berkamuflase judi online yang berkamuflase seolah-olah dia game online. Ya gitu. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian langkah kedua yang kita lakukan adalah bekerja sama dengan sejumlah stakeholders, misalnya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami menemukan memang luar biasa banyak ya transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Magnitude-nya akan semakin besar, tapi alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat sehingga ini bisa terus kita secara preventif kita mitigasi. Candu pada judi online bagaimanapun bukan hanya merusak mental, tapi merusak semuanya. Ada banyak kasus bahkan pelaku judi online nekat mengakhiri hidupnya lantaran sudah terlilit hutang dan kehilangan apa saja. Karena merasa gerah akan banyaknya judol, sekumpulan pemuda asal Majalaya, Kabupaten Bandung, mengcover lagu judi milik Raja Dangdut Rhoma Irama. Menariknya, lirik yang semula judi diubah oleh mereka menjadi slot atau judi online. Itu benar-benar mengena banget. Kenapa? Karena itu mewakili hati seluruh rakyat Indonesia. Nah, apalagi dinyanyikan oleh anak muda yang kreatif, yang peduli. Nah, jadi pesan moralnya itu bagus banget. Bahwasannya slot itu berbahaya. Dan sampai saat ini hebatnya lagu judi itu masih sangat easy listening gitu, didengarkan oleh baik yang anak muda maupun yang sudah senior gitu. Jadi lagu ini memang keren banget. Memang lagu ini adalah perpanjangan dari pesan moral sehingga gampang masuk ke telinga masyarakat.
TikTok @v_aa Bandung 02 tak ayal aksi sekumpulan pemuda tersebut memantik simpatik warganet. Apalagi lagu tersebut merefleksikan atau sebuah bentuk kebenaran jika judi sama sekali tak bakal membuat pelakunya kaya raya. Justru bakal kehilangan semua harta benda. Awal dari kekalahan, bohong. Dinar Candy mimpi menyeramkan selama 3 hari berturut-turut. Jika cuma mimpi, mengapa pasca bangun dari tidur, Dinar mengaku tubuhnya mengalami luka lebam. Tak mau dituding membuat sensasi, Dinar memposting foto tubuh lebamnya di media sosial. Namun adakah hubungan luka lebam itu dengan mimpi Dinar? Yang pasti di malam pertama, Dinar mengaku mimpi dirampok oleh 25 orang yang menggasak seluruh harta miliknya, lantas komplotan itu berusaha menghabisi nyawanya. Di malam kedua, Dinar seperti merasakan arap-arap atau yang dipercaya sebagai ketindihan makhluk tak kasat mata, hingga ia mengalami sesak nafas saat terbangun. Sedangkan di malam ketiga, Dinar mengaku bermimpi dikejar-kejar makhluk astral perempuan, lantas terbangun dengan sekujur tubuh terasa sakit. Seumur hidup belum pernah Dinar mimpi menyeramkan 3 hari berturut-turut, hingga ia menganggap hal itu sebagai suatu keanehan. Bangun tidur dengan tubuh luka lebam pasca bermimpi seram pun baru kali ini Dinar rasakan. Mungkinkah Dinar mengalami serangan magis melalui mimpi? Namun bukannya mendulang simpati, banyak netizen yang menyebut apa yang dialami Dinar sebagai karma atas perbuatannya selama ini. Sudah bukan rahasia lagi Dinar disebut-sebut sebagai pelakor lantaran merebut pengusaha Avandi Susilo alias Ko Apek dari istrinya Ayu Soraya. Lantas apakah Dinar menganggap mimpi buruk yang dialaminya sebagai peringatan agar dirinya introspeksi diri dalam berkata dan berbuat? Dua pekan sudah, Sony Septian dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat. Sempat dikabarkan mengalami keracunan makanan pasca dinner di sebuah restoran seafood, namun kondisi Sony tak kunjung membaik setelah masalah gangguan pencernaannya diatasi. Belakangan hasil diagnosa terhadap Sony menunjukkan bahwa suami Fairuz Arafik itu mengalami penyempitan pembuluh darah di kepala. Saat ini Sony masih berada di ruang ICU. Fairuz dan ketiga anaknya setia menemani di rumah sakit karena anak-anak adalah vitamin bagi Sony. Saat bergantian menjaga Sony, King Faas si sulung membacakan sholawat dan berdoa demi kesembuhan ayah sambungnya itu. Sambil bersolawat, tangan Faas tak henti mengelus-elus kepala papa Sony. Anak-anak tuh bukan anak-anak yang rewel gitu. Dia tuh kayak memahami gitu, dan dia sekolah, dia tahu dedinya lagi sakit gitu. Kita kasih pengertian, Abang Fas sama Kakak Ejes tuh ngerti sih. Sebenarnya dia tuh udah sakit tuh kalau bisa dibilang kurang lebih tuh setahunan. Ternyata pas ditanya sama dokternya menyarankan untuk MRI itu sama MRA. Jadi ada yang leher sama kepala gitu kan untuk pemeriksaannya. Dan ternyata keluar hasil itu. King Faas sempat kecewa dan sedih lantaran Fairuz sang mama tidak berterus terang tentang penyakit papa Sony. Sebagai ibu, tentu saja Fairuz dilematis karena ia tak mau membebani pikiran anaknya. Di sisi lain, Sony butuh doa dari anak yang soleh. Lantas, bagaimana kondisi Sony sekarang? Dengan penyempitan pembuluh darah kan nggak boleh di-spellin. Itu pokoknya sakit kepala lah, kayak seorang sakit kepala, tapi intensitasnya itu semakin kesini itu semakin lebih berat gitu. Sakit kepalanya lebih, nyerinya lebih berat lagi gitu. Dirawat sejak 17 Juli lalu, saat ini Sony sudah keluar dari ruang rawat inap intensif dan berada di ruang rawat inap biasa. Meski begitu, adik Renzi Milano dan Elma Teana itu belum lepas dari observasi untuk menantikan tindakan medis selanjutnya.
Virus berharap Sony segera lekas sembuh agar kembali bisa mendampinginya dalam merawat dan mendidik anak-anak. Kemarin aku dikasih tahu juga sih sama dokternya, ini bisa terjadi sama siapa aja. Jadi kalau pola makan kita udah kita jaga, tapi kalau pola hidup kita misalkan jam tidurnya kurang baik, kan zaman dulu tuh masih kita tuh yang syuting bisa sampai pagi kan, dari pagi besok paginya udah syuting lagi, kayak tidur tuh cuma sejam 2 jam, malah kadang tidur bisa di mobil terus mulai syuting lagi. Itu bisa dari faktor pencetusnya adalah yang dulu-dulu gitu. Pesinetron Masayu Anastasia juga pernah mengalami serangan panik kala Lembu Wiworo Jati, mantan suaminya, mengalami serangan jantung. Jantung Lembu mengalami penyumbatan 75% hingga harus menjalani operasi pemasangan ring. Dalam keadaan darurat, Masayu pun sempat berperan sebagai istri Lembu di depan dokter, karena saat itu dokter butuh persetujuan dari keluarga pasien. Gara-gara perhatiannya pada Lembu, banyak netizen yang mendesak Masayu agar rujuk dengan ayah dari putri sematawayangnya itu. Dalam setiap tindakan yang mau aku ambil, mau itu kecil, mau itu besar gitu, coba dipikirin ke depannya gimana buat anak. Tapi Samara masih mengharap ibunya sama papanya untuk rujuk gitu. Dia sih nggak pernah ada omongan itu ya, cuma dia ngerasa kayak ya kan suruh masuk kan dalam ruangan. Gue ada Samara, ada kakaknya cewek berdua. Pas abis di kateter dilihat kan jembatannya apa yang segala macem. Ya istri sama anaknya boleh masuk. Gue diem. Jadi gimana ini keputusan keluarga, langsung kita ring ya. Gue di situ bengong. Gue cuma Lembu ngeliatin gue ngeliatin. Ya. Rencana untuk rujuk gak sih mas? Ada rencana untuk rujuk gak sih? Oh dari 7 tahun lalu udah ada. Jujur Li, Masayu pun mengaku menyesal telah mengambil keputusan bercerai dari Lembu karena dampak perceraian bagi Samara putrinya baru ia rasakan sekarang. Di usia 15 tahun sekarang, Samara menjadi pribadi yang introvert. Itu sebabnya menjaga mental Samara menjadi PR besar Masayu dan Lembu. Aku kurang tahu ya gitu. Gimana ya? Yang pasti kan ya kita kan berdua kan punya anak ya gitu. Kita punya Samara di sini. Jadi kita gimana pun caranya gitu, dia juga selalu mengingatkan aku kalau keputusan apapun yang aku ambil itu pasti akan berimbas ke Samara. Intinya bukan masalah gimana tapi kayak ya pengen punya waktu beramai-ramai aja sih. Jadi kayak nggak ada yang salah dengan ngajak mantan istri kalau dia ada waktunya nggak apa-apa. Demi anak, seorang ibu rela melakukan segalanya. Jika Lembu selalu siap rujuk dengan Masayu, apakah Masayu rela rujuk demi Samara? Yang pasti, pada momen quality time yang mereka lalui, Samara justru merasakan momen canggung berada di tengah-tengah kedua orang tuanya, antara Mama Masayu dan Papa Lembu, seolah jatuh cinta lagi. Gara-gara wawancara kamu nih, dia bilang gitu. Gara-gara wawancara kamu, orang-orang pada heboh lagi nih. Ini satu gedung kantor aku pada heboh semua. Dianya ternyata lagi jajan di bawah. Kan jadi kayak, oh ya udah deh, jadi nggak enak gitu loh. Anak-anak tapi minta kalian rujuk gak sih? Anak-anak minta kalian rujuk gak sih? Nggak ada ngobrol ke situ. Hikmah dari perceraian Masayu Lembu, sebelum bercerai, pasangan selebritis sebaiknya berpikir jangka panjang menyangkut masa depan anak. Hal itulah yang barangkali dipikirkan sang Wendatan hingga ia lagi-lagi tidak hadir di sidang cerai yang beragendakan mediasi Selasa kemarin. Wenda yang digugat cerai Ruben Onsu juga tidak mengutus kuasa hukum, sehingga majelis hakim memberinya kesempatan terakhir untuk hadir pada sidang mediasi yaitu Selasa pekan depan. Agenda hari ini masih panggilan kedua untuk pihak tergugat, namun pihak tergugat tidak hadir. Maka majelis memberikan masih 1 kali kesempatan untuk pihak tergugat untuk hadir. Jika nanti di panggilan terakhir dia tidak hadir, maka sidang dilanjut tanpa hadirnya tergugat.
oleh majelis menganggap perlu kembali untuk memanggil sekali lagi tergugatnya, dan pemanggilan ini merupakan pemanggilan yang terakhir. Itu menurut informasi yang kita dengarkan. Dan sidang yang akan datang itu dijadwalkan tanggal 6 Agustus 2024. Sebelumnya, Wenda menunjuk pengacara Chris Samsiwu untuk menjawab konflik rumah tangganya dengan Bensu. Hanya saja, sekarang tak satu pun dari tim kuasa hukum Wenda menjawab panggilan sidang yang sudah dikirim ke alamat yang benar, alamat baru Wenda, karena sebelumnya Wenda beralasan sudah tidak berdomisili di alamat yang disurati pihak pengadilan. Jika pekan depan Wenda juga tak mengutus kuasa hukum, maka sidang akan dilanjutkan ke materi pokok perkara. Berdasarkan informasi yang kita terima dari majelis hakim yang mengadili perkara tersebut, ternyata untuk tergugat hari ini tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Sedangkan panggilan yang kita kirimkan di alamat baru dinyatakan sah dan patut. Kedepannya langsung putusan atau seperti apa? Langsung pembuktian dari pihak penggugat. Di luar sidang, komunikasi antara Wenda dan Bensu soal cerai pun seolah buntu. Padahal untuk komunikasi masalah anak, Wenda dan Bensu mengaku kompak. Ada apa dengan Wenda dan Bensu? Setelah hampir 11 tahun berumah tangga, rasanya tidak mungkin Wenda menginginkan putusan cerai secara fair stake lantaran dirinya sengaja tak menghadiri sidang. Tapi benarkah Wenda tidak siap menghadiri sidang karena belum siap bertemu banyak media pasca operasi plastik di Korea? Benarkah Wenda minder dengan hasil operasi hidung dan kantong matanya karena wajahnya dianggap netizen justru mirip Inul Daratista? Ya, coba kerja, cari uang. Itu dibilangnya drama. Saya menikah sama istri saya sudah itu dibilangnya masih settingan. Jadi buat saya ya memang hidup itu ada orang baik dan orang jahat. Musisi Anang Hermansyah dan Ashanty tengah merencanakan hajat besar berupa pernikahan Azriel Hermansyah dengan Sarah Menzel. Azriel yang sudah berusia 24 tahun dianggap sudah dewasa dan bisa menentukan pilihan dan jalan hidupnya. Akhir pekan lalu, Azriel dan Sarah bertolak ke Jerman untuk menjenguk Andreas Menzel, calon ayah mertuanya, yang baru saja menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Jerman. Momen kepergian Azriel diungkapkan oleh Anang Hermansyah saat diwawancarai tim Star Pro kemarin petang. Neng, dadah dulu Mas Rio. Hati-hati udah, hati-hati. Ayo sampai bawah dong. Spesial Bun. Kangen nih Bun pasti Bun. 10 hari, bukan itu yang jauhnya. Jauh pertama kali ini. Pertama kali. Pikir ya. Oke, bye. Oke ya. Bye Sarah. Kita di airport. Mau menuju ke Germany. Kita check in dulu. Masih ada waktu jam kan. Oke, udah selesai check-in, sekarang mau naik pesawat. Bye-bye, kita mau makan dulu. Oke Kak Sarah, Kak Jiel, hati-hati. Enggak, ya. Ini kan acara dia ya. Ini masa depan dia dengan Sarah. Jadi biarkan dia lagi merencanakan itu semua dengan baik. Akhirnya tuh berapa sih? Dia tahun 2024, ya nggak muda lah. Selain menjenguk calon ayah mertuanya, Azriel juga ingin meminta restu melamar Sarah secara resmi. Lantas apa pesan Anang untuk Azriel yang wajib menaklukkan hati calon ayah mertuanya itu? Ya kalau bapak ke anak ya jangan, cuman kan yang menjalankan kan dia. Iya, sharing apapun hari ini biarkan dia menggodok dulu lah sama Sarah. Lalu benarkah Anang ikut sibuk memikirkan konsep pernikahan Azriel dan Sarah yang digadang-gadang bakal menjadi royal wedding celebrity tahun 2025 mendatang? Mana Kak di dalam? Dipanggil. Ya, tadi enggak. Jadi, bunda dulu nih tadi bilang. Jadi dia ngomong. Enggak, dari tadi kalau Lia sama bunda udah Pengali kau. Ya, kapan nih. Tunggu bun, aku napas dulu aku bilang. Biar sekolah dulu deh. Wedding dream Azriel dan Sarah sendiri gimana? Nanti tanya dia. Yang kawin kan dia bukan Anang. Siap, tahu cerita kawan. Setelah wisuda tapi tunggu si Sarahnya sekolah kan Sarah
baru akan ambil manajemen perhotelan di Inggris, yaitu selesainya di Juni 2025. Jadi kemungkinan nanti setelah Juni 2025 baru memutuskan, karena yang akan dinikahin ini kan punya kultur dan adat yang harus kita hormati sebagai warga masyarakat Bali, yang pasti punya unggah-ungguh dan punya tata krama yang nanti kita ikuti adatnya. Pemirsa, dikenal sebagai selebriti dan juga MC papan atas, serta memiliki penghasilan besar, Raffi Ahmad pun dijuluki sebagai Sultan Andara. Penghasilan yang diperoleh Raffi selain dari gurita bisnis yang dimilikinya, bayaran Raffi sebagai MC atau pemandu acara juga terbilang fantastis. Kabarnya untuk sekali mengisi acara, Raffi dibayar 400 juta. Ya, merintis karir dari nol hingga dikenal sebagai MC termahal tanah air, wajar saja jika bayaran Raffi mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan Raffi pun mengaku jika dirinya sempat dibayar hingga 1 miliar untuk menjadi MC di sebuah acara di luar kota selama 2 hari. Lantas benarkah penghasilan Raffi dalam 1 bulan bisa mencapai puluhan miliar? Kalau sebulan tuh kira-kira gue kerja semuanya dari TV, dari yang lain-lain tuh bisa lihat. Beli 1 komplek di BSD kali. Masa sih? Komplek apa tuh sih? Nggak ada. Malah komplek. Ya beberapa kafling lah di BSD gitu. Komplek mah kamu berarti harus komplek. Kalau townhouse ya bisa. Terus bisa ngumrohin semua karyawan juga. Masa sih? Iya, tahun depan lah. Minta. Iya. Meski bayaran Raffi untuk menjadi MC terbilang fantastis, namun Raffi memang tak segan-segan menawarkan diri menjadi MC di acara para sahabatnya, seperti saat pernikahan Tori Halilintar dan Alia, serta Rizky Febian dan Mahalini. Kalau seandainya Iki sama Mahalini nikah, aku yang jadi MC lah. Yang bener. Bener, nggak usah bayar, bener. Yang bener. Kesini dong, akan kesini. Nggak usah bayar, Pak. Bener. Ya, dicap sebagai selebriti Sultan, Raffi juga memang dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo. Beberapa kali Raffi bahkan sempat diundang ke Istana Negara atau acara kenegaraan. Dan baru-baru ini, Raffi dan Nagita Slavina diajak Jokowi belusukan ke IKN bersama influencer dan teman-teman artis, diantaranya Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Zaskia Sungkar, Irwansyah, Ferry Mariadi, Gading Martin, dan Omes. Toran sama Pak Presiden. IKN pertama kali nih. Iya. Jadi jalan tolnya udah jadi ya Pak? Kita lagi ya Pak? Udah jadi. Ini kita pertama kali Pak. Terima kasih. Keren Pak. Terima kasih Pak. Keren luar biasa Pak. Terima kasih. Usai berkeliling IKN, malamnya Raffi pun menikmati suasana malam di IKN yang begitu indah sambil bercengkrama dengan Ibu Iriana dan Presiden Jokowi. Raffi dan Gigi bahkan sempat meminta doa kepada Ibu Iriana dan Presiden Jokowi agar bisa kembali memiliki momongan. Bu, doain aku Bu punya anak lagi Bu. Amin. Makan apa nih? Di IKN nih. Apa nih Nyo? Kambing guling. Kambing boleh juga nih. Makan malam hari. Terus malam hari. Suasana malam. Raffi pun mengunggah momen-momen bersama Presiden Jokowi dan Ibu Iriana di akun media sosialnya. Unggahan Raffi sontak saja memantik komentar dari selebriti lain, diantaranya pendangdut Inul Daratista yang rupanya ingin membeli tanah di sana dan membangun bisnis karaoke. Sementara sebelum terbang ke IKN, Raffi bersama Samuel Zilguin terlihat asyik kulineran saat berada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Raffi dan Samuel pun terlihat begitu menikmati berbagai macam makanan khas Kendari, mulai dari makanan hingga minuman sambil berbincang-bincang dengan Samuel. Tapi kalau mau lari pakai makan ini sih enak sih. Kalau mau lari harus loading karbo dulu. Yoi. Kalau mau di atas 10 kilo harus loading karbo. Terus
Ada lagi juga nih. Nasi paru Rika, Baibun. Wah, ini beda lagi. Ini paru, telur, nasi. Lo ada mau lo cobain nggak? Kalau ngeliatnya kenyang ya. Ini sih penasaran. Coba deh. Milk bun. Ini milk bun. Kalau di luar negeri lagi kayak di Thailand. Yang kemarin di Razia di Indonesia loh. Iya. Kita buka ya. Wah, milk bun. Mirip nggak ya rasanya? Ini ada coklat. Wah, bilang cocomi pale. Cocomi pale. Apa tuh artinya? Mantep banget. Weh, cocomi pale. Cocomi pale. Pale lumpuh gitu. Pale tuh bro kalau di sini. Sementara itu, pedagang tongseng di alun-alun lama Ungaran, Semarang, Jawa Tengah diduga dengan sengaja mengepruk atau menaikkan harga dagangannya kepada seorang pengunjung yang berasal dari luar kota. Dalam sebuah video yang beredar di jagat maya, seorang wanita terlihat emosi dan marah sambil memperlihatkan nota pemesanannya yang harus ia bayar sebesar Rp535.000. Ini tadi masa sempat nanya jadi apa enggak. Dia ini penipu semua ini. Lain kali lebih hati-hati, jangan pernah makan di sini. Karena kita plat nomor pendatang yang jual. Ini juga. Ini. Tadi ditanyain, soalnya tadi ini nanya, Bli. Kalau kayak gini kan nggak masuk akal. Diviralin. Gak tuan koran semuanya, TikTok semua tak masukin. Ya, nggak punya malu dia. Ya, wanita tersebut emosi lantaran dirinya harus membayar ratusan ribu padahal hanya memesan 3 porsi sate, 4 porsi tongseng, 6 nasi, serta 2 es teh manis dan 1 es jeruk. Wanita tersebut merasa jika pedagang tersebut sudah menipu dirinya hanya karena dirinya dari luar kota Semarang. Mendapat protes, pedagang tongseng tersebut dengan santai mengembalikan uang sebesar 50.000 dari pembayaran 535.000. Kalau untuk saya pribadi sih sebaiknya ya, namanya hijab kabul itu kan di awal. Jadi sebaiknya bukan saya mempersalahkan konsumennya, tetapi itu adalah karena di skip prosesnya gitu. Kita nggak tahu harganya, kita nggak tahu dealnya berapa, tapi sudah dilakukan prosesnya gitu. Jadi menurut saya sih ada baiknya tetap menanyakan gitu, sehingga hijab kabulnya di depan gitu kayak berapa nih mas? Segini. Oke, kalau kita setuju ya sudah kita lanjut, kalau enggak ya jangan gitu, karena menurut saya itu bukan masalah dia getok harga atau konsumen tertipu, masalahnya adalah proses akad jual belinya itu nggak dilakukan di awal, itu yang di skip. Kalau misalnya proses akadnya dilakukan di awal, hal itu pasti bisa dihindarkan gitu. Jangan makan dulu sebelum proses akadnya selesai gitu, ya nggak sih? Di tempat berbeda, jika biasanya angkot atau angkutan umum banyak digunakan masyarakat lantaran harganya terjangkau dibandingkan dengan ojek online, namun penumpang angkot di Cikarang justru dibuat kaget lantaran saat menaiki angkot K17 justru harus membayar dengan harga yang mahal, yakni 50.000 untuk 2 orang, yang artinya per orang harus membayar 25.000. Ongkos angkot ini tentunya lebih mahal dari transportasi lain. Dalam video yang beredar di jagat maya, seorang penumpang sempat mempertanyakan mengapa ongkos angkotnya mahal, namun sopir angkot justru menjawab tidak tahu. Tapi di sini emang paling mahal sih bang. Di sini emang paling mahal sih. Iya emang iya. Enggak, maksudnya kenapa mahal gitu? Nah emang harga segitu, saya nggak tahu emang dari sononya segitu. 5.000-an itu, minum 5.000-an deh. Dulu sekolah dari SMP sampai aku kuliah tuh naik angkot. Sampai SMA, kuliah aku udah syuting, udah bisa naik taksi lah, celah. Aku naik angkot, bahkan aku juga dulu naik Kopaja dan lain-lain gitu.
Tapi kalau zaman aku naik angkot itu kayak dipukul rata deh. Misalnya kayak 5.000 gitu kan ya, 5.000 mau dari ujung mana, mau jauh mau dekat ya tetap sama segitu. Tapi kalau sekarang nggak tahu gimana kebijakannya. Naik angkutan umum yang harusnya murah tiba-tiba 50.000 atau sampai 100.000, itu sih menurut gue, wah ini sih parah ya. Orang kan pengennya naik angkot tuh biar bisa lebih murah gitu. Kalau naik angkot harganya 50.000, mendingan naik online gitu, ojek online atau mobil online sekalian, dia AC, cepet juga, nyaman. Nah kalau angkot kan maksudnya biar orang lebih irit gitu, kok ini jadi lebih mahal. Sontak saja, video tersebut mendapat beragam reaksi dari netizen dan juga sederet selebriti. Kalau buat aku setiap pengusaha itu mereka udah mempertimbangkan perhitungannya gitu loh. Jadi ketika harga toyo dipatok sekarang jadi mahal padahal jauh atau dekat jadinya sama gitu kan. Pasti udah ada perhitungannya sendiri-sendiri dan pasti ada orang-orang juga yang merasa menerima karena membutuhkan transportasi itu dan buat dia juga menguntungkan aja gitu. Jadi buat aku pasti setiap pengusaha apapun itu, mau pengusaha angkot atau apa, tarif yang ditentukan pasti udah diperhitungkan baik-baik. Kenapa harganya segitu? Kalau terlalu mahal juga akhirnya kan akan ditinggal sama semua orang. Akhirnya dia akan adjusting dengan kira-kira orang mampu bayarnya berapa ya. Dan orang yang nggak sanggup bayar juga akhirnya kan akan memperhitungkan lagi, gue berarti harus gimana nih untuk mencapai tujuan gue dengan harga yang cukup buat dia. Dan mungkin untuk supir atau driver yang lain, toh bisa dilihat dulu tarifnya kemana. Jangan tiba-tiba ditembak gitu, kayaknya sangat merugikan orang gitu. Jadi semoga kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi.